dan rata-rata hampir semua painting nggak cuma gue maksudnya dari profesional sekalipun mereka rata-rata menggunakan bahan yang biasa digunakan untuk mobil. Nah, mulai dari proses desain sampai pencetakan sampai itu pemasangan itu nggak sembarang orang, guys. Nah, jadi mungkin akan beda-beda nanti. Lu misalnya pesen di luar, lalu nyetaknya apa siapa gitu. Nah, oke, selamat malam. Kita bertemu lagi dengan Kak Akmal di channel Akmal Yansa. Oke. Gue di sini mau bawain tentang konten masalah hobi, yang dimana bicara tentang apa namanya itu kayak ngecat ya. Itulah painting ya. Habis itu buat teman-teman yang hobinya, yang punya hobi dan menghasilkan uang, nah ini kita bisa dengarkan pakarnya, bukan pakarnya juga sih, lebih tepatnya yang udah punya pengalaman. Oke, langsung saja dengan Gary Randika. Oke, lanjut Gary. Oke, gimana nih? Jadi kan gue pernah lihat-lihat nih ya, salah satunya juga motor-motor yang lewat-lewat ini kan bagus nih ya. Nah, lu sendiri kan suka bikin apa namanya, hobi lu kan ngecat ya, kreatif gitu. Nah, terus lu tahu nggak sih bahan-bahan yang bagus atau pengalaman lu udah berapa kali sih, atau yang paling sulit dan paling gampang itu motor apa aja gitu? Relatif sih, maksudnya kalau soal motor apa yang paling sulit yang paling gampang itu nggak terlalu bisa lihat dulu dari bahan-bahan juga. Terus kalau kebanyakan dan rata-rata hampir semua painting, nggak cuma gue maksudnya dari profesional sekalipun, mereka rata-rata menggunakan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk mobil. Atau bisa mungkin kalau bahasa lebih umumnya mereka rata-rata pakai cat tipo. Nah, untuk bahannya sendiri bisa disebut merek nggak sih? Boleh, tapi kayak bahan-bahan yang bagusnya apa nih kira-kira gitu. Oke, kalau gue pribadi mungkin kalau bahannya sendiri mungkin lebih ke cacat buko lah. Mungkin cacat buko banyak merek di sana, cuma rata-rata gue sering pakai yang, kalau teman-teman painting paham, mungkin ada di sini yang udah paham, namanya cat anduk lah. Biasanya itu banyak yang sering dibelinya tuh di Senen atau di Kramat ya, mungkin ini di dekat lokasi gue ya. Terus kalau untuk finishing atau pembesaran sendiri, gue rata-rata kalau nggak pakai belikan atau nggak sikat itu udah paling top banget. Cuma kembali lagi ke si pemiliknya sendiri. Untuk pengecatan mau sebagus apapun, tapi kalau perawatannya tetap nggak merawat atau nggak bisa merawat, ya cuma kita ngecat dengan harga lumayan mahal atau lumayan uang biaya. Tapi kalau perawatan nggak bisa, kita hancur juga nanti ke si catnya itu sendiri. Nah, kira-kira tadi kan jadi kan pernah cerita nih, apa namanya, pernah ngecat sepeda juga gitu kan. Nah, sekarang kan lagi zaman sepeda nih. Nah, kira-kira sepeda itu model-model gimana sih, yang paling rumitnya sama yang paling gampang, ada nggak sih? Kalau dari pengalaman gua, yang paling rumit itu sepeda ya, sepeda lipat. Oh, sepeda lipat. Beda sama sepeda pada umumnya yang biasa, maksudnya yang bukan sepeda lipat gitu. Mereka paling cuma dapat sepeda cuma pedal, ban, dan handle dan segala macam. Tapi pas sepeda lipat, mau nggak mau dan suka nggak suka, kita harus pisahkan bagian lipatan yang di tengahnya itu. Dan yang PR-nya itu, setelah ngecat kita harus rakit lagi pelan-pelan, karena saat perakitan itu sedikit banyak nanti pasti ada goresan-goresan kalau cat yang dari pemasangan baut itu. Makanya setelah pengecatan harus benar-benar kering, harus benar-benar paten catnya, finishingnya dan segala macam harus udah benar-benar udah kering banget lah. Harus dijemur beberapa hari baru kita baru bisa pasang. Karena cat yang gue pakai sendiri ini kebanyakan rata-rata trennya itu bisa 2-3 harian.
makanya kalau ya yang selama ini kita dulu sih nggak akan bisa cepat lah, paling sebentar itu 2 minggu, paling lamanya bisa 1 bulan lebih. Wih, tapi lu sendiri urusan ngecat ini udah banyak pengalamannya ya? Ya dibilang banyak pengalaman ya lumayan banyak, cuman kalau untuk yang kebanyakan sih kalau di gue motor sih. Motor ya? Jujur kalau sepeda ini gue baru beberapa kali, karena mungkin baru musimnya masuk musimnya itu sekarang ini. Oh iya benar. Jadi ya kebanyakan orang beli sepeda yang murah-murah diserahkan ke gue untuk di-repair lagi. Wih, jadi begitu guys. Jadi ini kan lagi model lagi zamannya sepeda nih, lagi era goes kan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ekonominya agak kurang tapi ingin nggak lepas dari hobinya atau pengen ngikutin era goes sekarang, terus sepedanya pengen jadi tambah keren warnanya, boleh ke tempat Bung Geri ini ya. Ini Geri ini rumahnya di Krukut ya, Krukut daerah Jakarta Barat. Nanti kita share deh kontaknya ya. Tapi kita mau dengerin lagi masalah motor-motor. Kalau nggak salah Geri ini punya motor King ya. Kingnya itu pernah jadi gitu. Nah kita nggak tahu nih gimana nanti, ada fotonya, foto-foto yang kita tunjukin lah. Oke, boleh. Gitu. Iya, terus sama helm juga bisa juga gitu. Nah buat temen-temen yang beli helm biasa tapi mau keren gitu, bisa langsung ke Geri nanti di chatnya kan gitu. Nah terus gini lagi ya, gue mau tanya masalah, kan ada yang namanya gloss, terus metalik atau bunglon gitu kan. Nah habis itu gimana tuh, bisa nggak? Kalau gue pribadi selama gue melakukan painting, tergantung dari request si owner sendiri. Ownernya mau seperti apa, warna catnya atau warna pendapatnya atau warna apa itu. Jadi kalau gue pribadi request dari owner seperti apa, gue datang ke tukang cat yang biasa tempat gue langganan, gue mau cat yang seperti ini. Jadi mereka lah yang si tukang cat itu yang kombinasikan cat warna seperti ini, campurannya harus warna apa dan warna apa. Oh gitu. Jadi kalau gue pribadi untuk mencantumkan sendiri, gue masih ragu. Kenapa gue masih ragu? Karena yang gue pelajari itu cuma paintingnya aja. Kalau untuk kombinasikan warna cat dari warna apa ke warna apa jadinya warna apa itu, gue masih kurang paham. Bisa jadi bunglon ya, juga nanti. Takutnya nanti ketika si owner maunya seperti apa, kalau menurut gue sendiri malah jadi gagal gitu. Oh gitu. Jadi lebih baik gue serahkan ke ahlinya. Oke. Jadi kalau gue pribadi gue mengklaim lah mengklaim sendiri, maksud gue cuma pakar di prosesnya aja, proses pernikahan. Tapi kalau untuk proses pencampuran cat itu ada bidangnya lagi, ada yang lebih mengerti lagi daripada. Oh, artinya lu cuma bisa apa mau owner seperti ini, tapi ya. kalau masalah udah mengkombinasi warna lu nggak bisa gitu ya? Gua nggak bisa, karena gua pikir udah ya hitung apa ya, hitung bagi-bagi rezeki juga kan. Iya benar. Kalau uang semua ya, kalau bisa ya, maksud gua ketika nanti gua ada masalah seperti itu, gua kembali ke kawan gua yang lebih paham soal teknologi, ada sedikit banyak kan. Oh artinya kembali lagi ke Geri, nanti gimananya Geri punya teman tuh. Ya, Geri punya jadi mitra ya. sebenarnya gua pikir nggak sendiri, pasti ada kawan-kawan gua, ada teman-teman gua yang lain untuk membantu gua. Benar. Jangan serakah guys, kalau punya skill ya kita bagi-bagi lah gitu ke teman-temannya yang punya skill juga gitu. Ya. Oke. Gue waktu itu punya pengalaman sama Geri nih, motor gue X-Ride ya. Jadi gue pakai dekal. Nah, dia juga bisa, namanya dekal itu selain dari kita pesen desain, mulai dari proses desain sampai pencetakan sampai itu pemasangan, itu nggak sembarang orang guys. Nah, jadi mungkin akan beda-beda nanti. Lu misalnya pesen di luar, ntar lu nyetaknya sama siapa kayak gitu. Nah, kalau gua waktu itu kebetulan gua print di luar, habis itu gua langsung minta pasangin sama Geri gitu. Nah
Terus apa namanya, dari diri sendiri nih, ini kan udah ada pengalaman dekal, seberapa bisa atau sulitnya gimana sih gitu urusan dekal nih? Untuk bekal sendiri buat gua cukup rumit. Kenapa gua bilang cukup rumit? Gua lebih baik kotor-kotoran kena cat, kena tidur dan segala macam, tapi hasilnya buat gua itu sangat memuaskan. Karena untuk bekal sendiri gua belum begitu banyak. Paling cuma hitungan dia di bawah 10 kendaraan yang udah pernah gua bekal, dan itu hasilnya jangankan buat orang ya, tapi buat gue pribadi aja itu masih kurang memuaskan buat gue, karena gue masih belum tahu celahnya atau belum tahu cara suksesnya itu seperti apa. Tapi selama itu masih berjalan, gue masih sering coba terus, dan gue nggak tahu ya selama ini yang udah pernah datang ke gue atau gue kerjain motornya dengan menggunakan bekal sendiri, nggak tahu dari lo pribadi yang motornya pernah gue ini gimana penilaian lo tentang hasil bekal gua sih oke aja, apalagi bahan gua Dov ya. Nah, ini uniknya Dov nih, gua punya motor bekalnya Dov, entah kenapa bukan gue yang males ya, emang nggak pernah kotor gitu loh. Mungkin kalau yang metalik atau gloss ya, gua agak kurang paham ya, jadi maklumin ya. Jadi kalau yang gloss mungkin lo akan coba mencilati, tapi kalau gua Dov kayaknya keren-keren aja sih, apalagi kalau gua foto-foto yang gue jadi wallpaper gitu kan. Nah buat temen-temen yang hobi majang motornya ya, kalau gua sih pakai Dov lebih enak gitu, apalagi buat orang yang malas nyuci gitu. Tapi hasilnya bagus kok, dari Gary ini kemarin nginep ya 1 hari 2 hari lah untuk supaya lepasnya itu, gua nanti gue serahin deh. Nah, terus motor nih, kira-kira motor-motor apa aja sih nih yang pernah lo bikin nih? Sepanjang gua penting itu motor-motor yang pernah gue cat itu RX ada, itu motor gua pribadi ya, itu bisa gue bilang prinsip percobaan lah. Sebelum gua aplikasikan itu ke motor-motor orang, gua aplikasikan dulu ke motor gua sendiri. Oke. Karena jangan jadikan klien sebagai prinsip percobaan guys. jadi gitu, gua pertama mengaplikasikan hobi gua ini di motor gua sendiri. Itu gua pribadi memang sengaja beli full body dari mulai spakbor, tangki dan segala macam, itu gua beli 2. Artinya supaya motor itu tetap jalan dan bodinya tetap bisa dipakai, jadi gua beli bodi cadangan gitu. Jadi selama proses pengecatan motor gua masih tetap bisa digunakan normal. Artinya kalaupun dalam proses pengecatan, jadi motor itu nggak mubazir banget gitu. Terus ya motor apa lagi ya, mungkin kebanyakan teman-teman gua sendiri lah yang pakai Matic atau ya motor-motor di bawah 2000 berapa lah, 2010 masih banyak teman-teman gue juga yang terus kalau untuk motor-motor besarnya lagi ada Ninja 250 Mi, pernah gue painting juga, itu punya kapal darat pernah. Terus saya 150 Ninja RR. Itu sih kalau yang motor-motor gede cukup itu aja gitu. Seingat gue ya, rata-rata yang hampir rata-rata gue pegang itu kebanyakan ya Matic, motor-motor Matic ya. Dan kebanyakan nih di bulan-bulan sekarang selama pandemi ini, kebanyakan yang datang ke gue itu sepeda. Nice, sepeda goes lagi kita guys. Gitu, ya, kebanyakan selama pandemi ini itu kebanyakan datang gue itu sepeda. Nah, gue nggak tahu ya, mungkin ya tapi balik lagi ke saudara sendiri sih, maksudnya kalau gue pribadi melihatnya oke, mungkin dengan adanya pandemi ini si orang-orang ini pengen keluar, pengen liburan atau pengen cek segala macam, mereka menggunakan sepeda itu kayaknya lebih apa ya, lebih baik lah daripada bawa kendaraan segala macam, karena
kita juga sama pandemi kan harus banyak olahraga dan segala macam. Nah, Betul. dengan adanya sepeda ini mereka datang ke CFD itu nggak terlalu malu-malu banget, makanya sepeda mereka harus dibikin rapi lagi, dibikin lagi. Benar. Dan Jadi ya nggak jauh sih, nggak jauh juga maksudnya orang-orang yang selama ini datang ke gue juga yang nggak jauh dari tempat-tempat gue lah. oke. Tapi yang paling jauh gua lah ya, yang paling jauh gua. Terus yang tadi Jakarta Utara ya. Ada. Jadi lumayan lah relasinya nih ya, yang udah berlangganan sama Gary nih. Jadi buat kalian ya, jangan ragu ya, gak usah kecewa nanti kalau jadi, udah pasti memuaskan nih ya. Karena Gary sendiri sebelum mencoba ke orang lain, dia menjadikan motor kesayangannya, boleh dikatakan kesayangannya. Iya. Yang hari ini kalau dia rindu tuh dia pajang terus kan, gitu. Yang sekaligus jadi kelinci percobaan, gitu. Emang pokoknya Gary is the best. Nanti kalau kalian butuh ya, nanti di sini nih ada nomor telepon dan alamatnya ya. Nanti kalian boleh langsung aja WA ke sini, atau nanti gue juga cantumin di deskripsi, di mana namanya? Apa namanya? Deskripsi. Pokoknya gue cantumin di deskripsi gue nanti ya, ada di bawah nanti. Lo boleh catat, lo boleh baca ya. Lo boleh datang ke sini di Krukut, Jakarta Barat ya. Oke, nah jadi tambah sedikit ya. Oke. Kalau di gua untuk kalian yang mau datang ke gua atau mau cek ke gua atau mau defend ke gua, lebih baik kalian cek dulu deh ke repaint atau ke tempat-tempat lain dulu sebelumnya untuk cek harga dan segala macam lah. Kalian jadi tahu maksudnya proses pengadaan seperti apa, harganya seperti apa, bahan-bahannya apa aja. Boleh kalian bandingkan dengan repaint atau catatan yang lainnya. Kalian boleh cek dulu di tempat sana, karena jangan kaget nanti ketika kalian datang ke suatu tempat, ya baik itu ke gua itu ataupun ke tempat-tempat lain, kalian hitung-hitungan harga dulu, terus hitung harganya seperti apa. Kalian pokoknya cek dulu deh ke tempat lain atau tanya-tanya juga nggak jadi masalah. Dan gua pun nggak jadi masalah kalau kalian tanya-tanya, nanti bisa gua share atau gua bagi pengalaman sama kalian. Apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin ketika kalian mau ngejar, atau apa aja sih yang kalian butuhin ketika kalian mau defend gitu. Jadi nanti biar gue jelasin sama kalian supaya kalian tahu maksudnya apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian perlukan, terus berapa lama prosesnya. Jadi kalian nggak ngeburu-buru kan, nanti kan ada aja nih nanti di proses yang defend itu datang tiba-tiba mas berapa lama. Jujur kalau gue pribadi, gue lebih baik memasukkan waktu. Oke, gue kasih waktu sebulan gitu, sebulan nggak selesai, tapi nggak mungkin sih kalau untuk sekedar kalau sebulan nggak selesai. Benar. Tergantung nanti proses permintaan seorang ini juga seperti apa, detail-detailnya seperti apa, karena kan cukup produk juga. Mungkin kalau cat yang polos atau cuma segala macam itu bisa lebih cepat kan. Beda sama yang airbrush, harus menggambar dan segala macam itu, kalau gue pikir karena juga selama ini menjamin lebih rumit karena harus menyesuaikan detailnya seperti apa. Jadi lu bisa ngecat gambar foto cewek ya, buat lo yang kangen sama cewek lu, Nah. daripada lo ke rumahnya ya kan, corona nggak boleh kemana-mana, Aha. lu cat foto cewek lu di motor ya, supaya ngobatin rindu ya, apalagi tulis nama lu ya. Oke, jadi seperti itu tadi itu, yang namanya Gary itu dia lu di kantong itu ada berapa, lu boleh cek harga ya, dan kualitas, woi, Bung Gary ini agak beda ya. Boleh. Dia harga nggak mahal-mahal banget gitu, nggak kayak di cat-cat yang nggak ada brandnya gitu, tapi dia kualitas bisa sesuai dengan yang punya brand. Oke, cuma di Krukut. Gary Randika. Oke, dari Akmal Yansa pamit undur diri. Bye bye.